Jadi rencana hari ini gue mau ke rumah bos Ambarawa, Om Wisnu. Jadi gue udah nyampe di Alfamart depan Terminal Bawen, dan kebetulan ini udah dijemput juga sama Pak Guru. Halo Om, sorry Om ngerepotin Om. Rencana kita hari ini juga langsung nanti bablas ke Solo, ke Palur sama siapa? Om To ya? Mas Rizky, sama Daru juga. Oke, langsung aja. Set tampang gue udah capek banget. Halo, sahabat ASG ya. Sahabat Gondes. Ini saya bajak nih. Ini udah di depan kandang area Gigo ya. Niatnya mau nge-review kandangnya, tapi berhubung Mas Meltoy udah nyampe mau jemput ke kontes, kita kontes aja dulu. Pokoknya nanti bis kontes kita gibah ya. Gibah online lagi. Gibah online sama Gondes. Yoi. Nanti kita kolaborasi sama sahabat Gondes. Yuk. Sahabat Gondes, kalau Gondes apa? Konco Gondes. Konco Gondes. Jadi kontes kali ini gue langsung sama bos Wadah Oren, bos geng Wadah Oren. Nih gacoannya ASG nih, ini banyak gila, ngeri. Gacoannya banyak banget, nanti pasti borong. Ini ketua geng Wadah Oren. Nah ini panglima perangnya tuh ini nih. Hei. Udah lo Mas Toy udah nunggu. Meltoy Pets kalau nama itunya. Jadi kita mau langsung ke Palur. Jadi dijemput dari Kendal langsung. Dia jemput geng Wadah Oren. Kita kontes sama geng Wadah Oren. Kurang ngerti nek mau urung sarapan gak kon mangan sih mau. Ora ngomong. Yo kira peka. Sini tuh harus dipahami. Ya wis ayo mangan sih. Ojo aku telat. Hei, kanca-kanca Gondes, jangan lupa di-subscribe ya. Tentang Gondes, jangan. Kalau untuk ASG itu udah banyak. Padahal kode ya men ya. Bodoh, kita sama subscribe-nya. Iya ya, sama. Ya udah, yang ASG pindah ke tentang Gondes ya. Jangan. Oh, beda karo misalkan koyo awan yo meh dikapak-kapake dan trimo-trimo wae sandine tak kapak-kapake. Kok yo kok dadi wong anu men yo. Dhewe santai-santai wae yo arep gojek nyanyian ngasih Sampai loro ya, tidak loro ding, tidak loro. Sampai parah ya apa-apa. Santai. Panjang. Apa 69? 456. Tapi sukanya 69 dia. 9 ya. Jadi kita langsung daftar aja karena waktunya udah terlalu mepet juga ya. Oh, mbak-mbaknya cakep-cakep. Untuk kontes kali ini saya mohon maaf nih teman-teman, tidak bisa meliput seluruh keseruan di Karanganyar Reptil Kontes ini karena saya ada urusan di tempat lain. Jadi setelah pendaftaran saya harus meninggalkan teman-teman di arena kontes. Nah, setibanya saya kembali di arena kontes, ternyata udah pengumuman pemenang. Selamat untuk para pemenang di Karanganyar Reptil Kontes. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah datang, sudah nongkrong bareng, kita seru-seruan bareng. Tetap jaga tali silaturahmi, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Salam ASG. Oke, sahabat ASG, kontesnya gitu aja ya. Jadi cuma seru-seruan aja. Emang terus di kontes Karanganyar paling ramah kalau bagi ASG?
ASG di Karanganyar pasti nggak juara. Kondangan. Belum pecah telur. Oh, kondangan, belum pecah amplop. Oke. Dah? Udah. Apa? Salam ASG. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ASG. Ini kita baru nyampe di kandangnya Pak Guru atau siapa? Gecko Area. Gecko Area. Saya juga bersama dengan ownernya Gecko Deso. Gecko Deso. Jadi Desonya. kita tadi habis dari Karanganyar kontes dan alhamdulillah masih kondangan saya di sana. Nggak dapat oleh-oleh. Itu emang paling kontes keramat kalau bagi saya dah. Nah, Kamu pernah menang di Karanganyar? oh sering. Masih. Kalau saya belum pernah. Kondangan belum. Saya tuh cuma jago kandang. Jago kandang. Jadi tema kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit. Ini kebetulan di Ambarawa tuh suhunya dingin. Saya pun pakai jaket. Kita mau nanya care sheet mereka, kandang-kandang mereka seperti apa di suhu dingin. Karena setiap breeder tuh pasti punya caranya masing-masing, punya triknya masing-masing. Jadi nggak bisa disamain ya. Iya. Sama breeder tuh nggak bisa disamain dan nggak bisa dianggap paling benar atau dianggap paling salah tuh nggak bisa. Jadi setiap breeder punya settingan masing-masing lah untuk settingan gecko-nya yang terbaik. Jadi nggak usah so bener. Iya, apalagi sampai berantem gara-gara Apalagi care sheet sampai kan. berantem gara-gara care sheet. Ya, Aduh. janganlah. Kita kan justru kita seharusnya saling sharing dong. Nah, Iya kan? atau enggak kita saling berantem. Langsung aja kita bahas pembahasannya dengan judul apa? Kasih dengan suhu dingin. Care sheet dengan suhu dingin. Kita mulai dari ini deh. Kendalanya apa dulu dah? Kendala suhu dingin. Ya kalau di apa namanya leopard gecko sendiri atau reptil itu kan pencernaan pasti lambat. Kan dia notabene reptil suhu panas ya. Kalau di suhu dingin berarti pencernaannya dia lebih lambat. Kita nggak bisa ngasih makan tuh sering kayak di yang daerah panas gitu. Oh berarti pupnya lebih lama deh. Ya, Dari jarak antara dia makan sampai ke pup, ya proses cerna makanannya lebih lama. lama. Apalagi kalau pas musim hujan. Musim hujan. Musim hujan. Mas Daru sendiri Hampir sama untuk permasalahannya dulu dah. permasalahannya tuh hampir sama untuk masalah dingin. Perang sama dengan suhu ya. Perang dengan suhu. Gecko tuh hidupnya suhunya hangat ya. Hangat. Nah, selain dari pencernaan, tapi juga dari segi warna itu berpengaruh. Lebih ke apa tuh? Lebih misalkan Sunklo apa Baldi. Itu kalau yang di suhu panas misalkan kayak Surabaya, Jakarta suhu panas itu bisa merah bata itu. Tapi kalau di suhu dingin itu lebih ke gelap. Nah, gelapnya ini kan takutnya teman-teman belum paham nih ya. Takutnya ada anggapan, oh gelapnya tuh emang genetik gelap, emang itu genetiknya nggak pedas. Pernah nggak gecko dari luar baru datang pedas, merah lah anggaplah pedas, nyampe sini terus jadi gelap? Pernah. Berarti Sering. memang pure itu karena suhu itu karena suhu. Itu karena suhu, karena kita juga sering kejadian di sini gelap nih. Kita kontes ke Jogja yang panas atau ke Solo yang panas. Itu jadi kayak kuning, nggak gelap. jadi hilang ciri khasnya gitu. Asu banget ini. Jadi memang aku tadi sempat bongkar-bongkar kandangnya Pak Guru. Itu gecko albinonya tuh udah kayak rasa ini. Non albino. Rasa non albino. Jadi dotnya itu saking gelapnya jadi kayak hitam. Coklat gelap gitu. Jadi orang sepintas ya kayak hitam, padahal mah itu coklat gelap. Itu dari tadi kan proses cerna makanan jadi lama, terus ke warna juga jadi lebih gelap ya. Ada lagi mungkin? Kendalanya tuh yang pasti kalau menang lelang atau beli gecko, kebanyakan pasti
antara 3 hari apa seminggu tuh pasti agak mogok makannya. Agak ngedrop. Ya pasti. Itu pasti. Jadi Oh, kita penyesuaian nggak harus dia langsung bisa makan. penyesuaian. Penyesuaian adaptasi lah. Adaptasi suhu sini juga. Jadi kalau misalkan kita belanja Gecko itu dulu, kalau dari Surabaya atau dari Jakarta itu pasti nggak pernah milih belanja Gecko kalau pas musim hujan. Oh gitu. Iya. Nyiasatinya. Iya, siasatnya kayak gitu. Jadi kalau pas musim panas, kemarau gitu, baru kita berani belanja. Biar dia adaptasinya juga nggak lebih terlalu nggak ekstrim kan. lah ya. Karena di sini ekstrimnya tuh kadang siang tuh panas, menjelang sore langsung hujan deras, drop tuh suhu. Ya, sampai 18 derajat pernah di sini. Pernah. Itu masalah nggak ke pencernaan? Masalah Apa tuh biasanya yang seringnya lah? biasanya muntah. Oh, muntah. Terus kadang-kadang tahu-tahu sudden death gitu. Oh, bisa deh. Iya. Biasanya kalau habis panas terus tiba-tiba hujan, banyakan yang mati babyan gitu. Tahu-tahu mati aja. Nah, dari persoalan itu untuk dari Pak Guru sama orang nggak penting ini orang nggak penting orang penting tapi juga nggak dipentingin gitu. Nyiasatin itu semua gimana? Yang Biasanya. mana dulu nih? Yang kadang yang suhu yang naik turun itu terlalu ekstrim. Untuk kan itu kan rawan terjadi muntah, sudden death. Nah, dari Pak Guru sendiri ngakalin itu biar nggak sampai terjadi, nyiasatin pemberian makannya sih seperti apa? Satu-satu ya diurutin dari tadi yang pas belanja Gecko. Kalau misalkan kita belanja Gecko, biasanya nyiasatinya kita nggak mau nih beli babyan itu, karena kan lebih rentan gitu. Jadi kalau babyan itu dalam perjalanan itu pasti lebih rawan stres terus. Apalagi kalau tiba di sini itu suhu drop, wah itu pasti kemungkinan besar lah masalah mogok makan lah kayak gitulah. Terus nyiasatinya kalau misalkan kita beli ya beli yang paling enggak ukuran juve. Nah, nanti kalau ukuran juve kita taruh di lingkup jantan. Oh, berarti gini, Biar anget dulu dia. Udah penyesuaian baru kita taruh di suhu ruangan. oh Kayak di karantina dulu. Karantina dulu. berarti sama halnya sekarang kan banyak kasus gini ya, banyak buyer nih, si seller jual dengan keterangan sehat, Ya. nyampe di kandang si buyer tiba-tiba ngedrop sakit. Heeh. Itu berarti belum tentu si seller jual barang sakit dong. Iya, enggak, belum tentu. Mungkin aja si barang yang kita beli dia sedang drop, lagi menyesuaikan diri. Ya kalau bisa menyesuaikan. Iya, aku pernah beli Raptor tahun berapa ya? 2 tahun yang lalu lah, Raptor. Sampai sini sehat. Terus udah aku karantina nih 2 hari. Sehat, mau makan. Selang seminggu tahu-tahu mati. Sudden death. Walaupun padahal datang sehat tuh ya. Datang sehat. Ya berarti ya kita berarti nggak bisa langsung Iya. menyalahkan si seller tersebut ya, bahwa itu hewan sakit yang dikirim. Kita tiba-tiba hujan gitu. Ada aja. kemungkinan dia memang sedang drop karena penyesuaian suhu ya. Iya. Oke. Terus yang aku tangkap tadi kan makan proses cerna makanan jadi lebih lama. Otomatis jarak pemberian makannya jadi lebih renggang gitu ya. Misalnya kan pada umumnya orang biasanya 3 hari sekali. Ini jadi lihat cuaca. cuaca. Kita kalau ngasih makan lihat cuaca ya. Rata-rata per berapa hari? Rata-rata seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Idealnya sih. Idealnya. Seminggu 2 kali. Nggak Tapi usah kalau ngomong ideal. Ngomongin kalau- setting sini. ya di sini tuh settingannya seminggu 2 kali. Tapi kalau pas jadwal makan misalkan hari Selasa sama Jumat nih. Hari Selasa itu kok mendung. Tahan. Nggak dikasih makan Nahan, dulu. nggak kasih makan dulu. Lihat Untuk dulu. menghindari tadi itu Ya muntah. segala tahan macam. dulu lihat cuacanya nanti bakal hujan nggak. Kalau hujan ya udah lepas, nggak usah dikasih makan. Loss aja ya. Loss aja nanti. Hari berikutnya. Hari Kamis atau hari Jumat baru kasih makan. Kalau hari Jumat masih begitu lagi, ya kasih makannya biasanya porsinya 4 ekor Dikurangi. dikurangin 2 ekor aja cukup.
porsinya. kurangin porsinya. Untuk Mas Daru sendiri kan kalau Mas Daru ini kandangnya lebih di dataran atas dari Pegunungan, desa. tempatnya Pak Guru. Dia lebih desa, makanya kan Gecko Deso. Iya. Gimana, sama atau gimana? Atau nyiasatin untuk kan Jaga setiap, suhu setiap, ya? setiap breeder tuh Beda-beda. punya beda-beda, walaupun ini sama-sama di suhu dingin. Ada perbedaan nggak antara Pak Guru sama Beda Mas banget. Daru? Kalau di tempat saya tuh pasti pakai lampu. BD dong. kuning. Iya, kayak BD kayak Torto itu. Jadi di kandang tuh kayak diskotik. Oh, kayak klub gitu ya? Kayak klub lampu banyak gitu. Itu nyiasatin tuh suhu biar Itu kandang apa habis malam? Iya. Nah, nyiasatin seperti itu. Terus kalau kan ada mitos Gecko kalau kena lampu terus menerus kan buta. Jadi penglihatannya berkurang lah. Karena kan memang dia nokturnal. Nokturnal kan. Dan di kandang saya itu full 24 jam. 24 jam? 24 jam pakai lampu. Jadi boros di listrik, bukan boros di pakan. Jadi bersyukurlah yang kandangnya di suhu panas ya. Di suhu Ya, panas. kalau mau lihat settingan kandangnya Gondes yang pakai lampu bisa nanti Bisa cek di Bisa mampir di Cek. channel saya channel lah. Nama channelnya siapa? tentang Gondes. Tentang Gondes. Jadi digabung atau gimana sih? Pasti. Sekarang di spasi tentang Oh, Gondes. kayaknya sih. Tentang Gondes pokoknya. Oh iya. Komen. Pokoknya tentang Gondes. Itu bukan channel Gecko ya, channel semua hobi semua. Jadi jangan lupa subscribe, jangan lupa dislike. Oke. Ya, Gitu amat sih. yang penting ditonton aja. Yang penting Dislike nggak ditonton, apa-apa. dislike. Yang penting ditonton sama di subscribe. Iya, dislike nggak masalah. Dislike nggak masalah. Karena emang isinya tuh nggak begitu bermutu sih. Lebih ke galeri. Iya. Sama kayak ini dong. Iya tuh. Lebih Lanjut lagi ya ke tadi Aha. untuk masalah lampu. Karena ada mitos atau teori yang bikin penglihatan Gecko itu apa? Berkurang. Selama ini yang saya alami ya, pengalaman tuh nggak ada efeknya. Nggak ada efeknya. Nggak ada efeknya. Fine-fine aja. Fan-fan aja. Ya pokoknya itu ya di kandang Gondes itu untuk ngatur suhu biar agak stabil lah, nggak panas banget. Nggak stabil ya paling di 25. Nggak dingin 26. banget loh. Nggak dingin banget. Stabil di 2. Itu pakai lampu aja masih suhu di 25-26. 2526. Masih dingin tuh. Dingin. Berarti kalau pengaruh ke proses cerna makanannya, pengaruh nggak ke ukuran? Yo jelas tuh. Kalau ukuran tuh kadang juga pengaruh, kadang suka iri aja. Kalau kita kontes nih, Juf. Ini udah paling gede yang di kandang nih. Udah di ukuran Juf lah. Pas di kontes itu paling kecil. Bisa kan? Padahal Bukan berarti kekurangan nutrisi ya? bukan, nggak tahu kenapa itu mungkin pencernaannya kurang bagus atau gimana. Karena pola makannya lebih rentannya lebih panjang kali ya? Lebih panjang. Terus kalau kita ukuran Juf biasanya dikasih kalau di Jakarta atau di tempat panas lah ya, di tempat panas tuh sampai 4 mungkin masih muat ya. Kalau di sini 3 aja kadang mutah. 3 aja muntah. 3 aja mutah. Paling enggak 1 per 2. Nggak bisa dipus. Nggak bisa dipus. Ya, kalau paksain dipus Mutah. resiko mutah mati. Mutah, mencret, mati. Nah, untuk di teman-teman yang di suhu dingin nih, Gecko area, di Gecko Gondes, alas sendiri pakai apa tuh kalau alasnya? Alas. Saya dulu nih. Biasa kalau alas tuh pakai pertama kertas dulu pasti. Kertas terus dikasih dolomit dikit. Lah, tadi dulu. Kan kalau dolomit itu buat alas biasanya, buat kalau teman-teman. Iya. Kertas juga buat alas, biasanya pakai salah satu. Iya. Alasannya kenapa pakai 2 ya? Karena saya kasih dolomit itu tipis, nggak setebel teman-teman mungkin. Jadi buat nyerap pupnya apa kencingnya itu kertas tuh lebih cepat. Terus Nah, kan, dolomitnya? kan juga nyerap, saya kan dikit nih. Terus saya sukanya tuh kandang bersih. Enggak, kandang bersih. Jadi tiap minggu, tiap kasih makan pasti pupnya saya sendokin. Kalau udah kotor banget, kan tuh karena dolomitnya dikit, jadi kayak cepet kotor nih. Pasti selalu ganti dan saya cuci kandangnya.
Rajin ente ya berarti. Iya. Karena saya cinta. Karena saya lihat kandang bersih, walaupun gecko saya biasa tapi kandang bersih itu seneng. Tuh. Kok berbanding terbalik ya? Iya. Terus tuh kalau pakai dolomit tebel, terus lama nggak dibersihin, walaupun pupnya disendokin ya, pasti baunya. Iya. Tahu kan? Aku pernah soalnya. Nyobain pakai dolomit. Ya baunya des. Kalau di ASG sendiri, gitu. aku full kertas, nggak Full pakai kertas. dolomit. Nah, Pak Guru sendiri nih, jangan bohong ente. Bohong ente. Aneh tadi udah ngecek. Sama sih. Tapi kalau settingan sama. Kertas, dolomit tipis. Cuman kalau bersihinnya ya lama, aku paling sebulan sekali baru bersihin. Sebulan sekali. Kalau sempet. Oh, kalau lagi rajin sebulan sekali. Itu kalau lagi rajin sebulan sekali. Dulu kalau ada kiper sih agak ini ya, Gak bersih. nggak bersih. Sekarang sendiri nggak kuat aku. Sebanyak ini sendiri. Sebanyak ini sendiri nggak Luar kuat. biasa. Ya paling sebulan sekali udah bagus loh. Itu kelebihan. Kasih ini nggak sih? Untuk minum dikasih nggak sih? Minum spray aja kalau pas yang apa namanya, yang baby Juf itu spray di kandangnya. Kalau yang adult enggak dikasih. Nggak pernah kasih minum? Enggak. Kalau saya kasih, Kasih. karena makhluk hidup yang bisa hidup itu pasti butuh minum. Walaupun dia hidupnya di padang pasir apa sedikit pun pasti butuh minum. Nih teman-teman, jadi kedua breeder ini sama-sama disudingin di satu daerah, cuman bedanya ini lebih deso, ini lebih kota ya. Cuman di satu daerah pun mereka settingannya ada perbedaan. Iya. Tapi itu nggak masalah. Geckonya Mas Daru tetap fan aja, sehat aja. Begitupun geckonya Pak Guru. Terus apalagi ya di Suhuding ini? Masalah tadi Yang pasti rentan penyakit, rentan penyakit. nitrat. Kalau perbedaan suhu pasti, misalkan kayak Perbedaan suhu maksudnya pas siang malam. Enggak, perubahan musim. Perubahan musim. Yang paling jelas itu perubahan musim ini, penghujan sampai ke kemarau. Pas pancaroba itu suhu sini drop banget sampai 16 tuh. Sampai 16 ya. Mas Daru kedepannya pengen proyek apa? Saya masih bermimpi untuk proyek Ipo ya, Ipo Tangerine. Karena saya Ipo apa Super Ipo nih? Ipo Super Ipo mah gampang. Kalau CT-nya dikit. Ipo karena tujuan pertama main gecko tuh udah jatuh cinta sama Ipo. Tapi selama hobi gecko ini belum pernah juara kontes di kelas Ipo. Nah, lu berburu lu. Sama Mas James. udah saya curi bahannya. Oh, udah curi. Oh. Sudah saya Oh, rangkum. berarti ente udah nyolong star gue ya? Iyalah, kan deketan gue. Oh iya. Gue. Aku mau bisa ngomong gue. Kesannya aneh gitu ya. Gue. Makanya itu saya ngomong bahasa Jawa, tapi lu nggak mudah. Jangan di vlog gue jangan. Di vlog gue jangan. Pak Guru sendiri apa tetap random? Random kali. Yang Masih penting random. cuan. Yang penting cuan. Sebenarnya di dunia gecko itu ada dua macam cara sih. Yang pertama kualitas, dua kuantitas. Kalau kualitas ya tipenya bagus, si seller ngasih harga, buyer cocok, pasti dibayar meskipun mahal. Mau 1 juta, 2 juta, 3 juta, pokoknya kalau cocok di hati pasti dibayar. Iya. Pakai label kualitas kontes nggak itu? Wah ya nggak perlu di label sih itu. Bodong dong, nggak perlu di label. Ya maksudnya kualitas kontes atau nggak perlu di label kan juga si buyer ngebayar Bayar bisa menilai bisa lah. menilai ini masuk kualitas kontes atau enggak, Ya. atau sekedar bisa kontes apa enggak. Terus yang kedua Tadi dulu apa? soal kualitas kontes kan itulah yang pernah Pak Guru jabarkan. Tapi kan ada juga tuh bisa kontes. Kemarin Pak Guru jelasin yang penting bayar pendaftaran. Iya. Sebenarnya ada satu lagi. Apa? Yang penting itu gecko hidup. Oh iya ya, betul.
Yang penting Gecko hidup. Iya. Bener juga. Terus jadi kembali lagi yang kedua itu ya kuantitas. Nah ini yang sering diremehkan oleh breeder-breeder. Gimana tuh? Nah kalau misalkan satu ekor gecko kita hargai misalkan borongan gitu 50.000. Kalau 100 ekor kan 5 juta. Kalau kita bisa jual 1000 ekor 50 juta kan? Lumayan. Tapi itu kualitas yang ditanya. Kalau kualitas ya yang ditanya itu kualitas borongan paling ya Kalau standar menurut lah. saya harga gitu tetap sesuai kualitas. Jadi Sesuaikan. tergantung si breedernya mau main kualitas apa kuantitas atau Ya. dua-duanya. Dua-duanya. Yang penting teman-teman jangan pernah bosan untuk apa ya, selective breed untuk tetap upgrade Meningkatkan kualitas kualitas. gecko-geckonya, jangan stuck di itu aja. Jadi kita kalau di gecko lama-lama tuh kayak macam kita tuh harus punya Inovasi baru. inovasi. Gue pengen ini tapi begini kita punya apa ya, berandai-andai. Iya, Bisa nggak sih iya. kita buatin ini, cobain aja dulu deh pokoknya. Sama aja jadi, ya kan? Soalnya dulu saya juga pernah. Saya tuh paling nggak bisa atau nggak pernah dapet. Dulu tuh pengen banget bikin Enigma pedas merah. Iya. Enigma tuh kuning semua. Tapi di situ aku berandai-andai. Kayaknya kalau bikin Enigma RS enak kali ya. Jadi yang ada rest strapnya gitu ya. Itu matain statement yang saya percaya itu. Enigma tuh nggak bisa dibuat RS. Ada yang bilang, aku pernah dapat omongan itu. Lu ngapain bikin project Enigma RSG? Enigma tuh basicnya banded. Aku pernah dapat omongan gitu. Iya, apa sama? Orang lama ya. Iya. Enigma tuh basicnya banded. Cuman apa ya? Ya kita coba aja dulu, kita berhayal dulu, coba aja dulu. Kalau kita bisa matain malah bagus ya. Makanya lihat postinganmu. Wah, Jadi patahkan. kita jangan terpaku juga. Kalau saya pribadi ya, saya males kalau yang terjadi di Indo nih. Kebanyakan project itu dari gecko apa nih yang lagi kekinian. Jadi ketika di postingan dilihatnya itu lagi, nggak begitu berwarna. Justru yang berwarna ketika orang-orang tertentu ngeluarin proyekan dia yang nyeleneh, ya kan? Kayak Pak Guru ngeluarin Tombi, ya kan? Itu gecko nggak jelas tuh, yang mau dibeli nggak jadi, Ya. Kampret, taunya GC. Padahal itu duit GC-nya bisa buat ngebayarin ya. Iya. Jadi jangan pernah bosan-bosan berhayal pengen buat apa ya. Ya walaupun tetap kita belajar dasar-dasar genetik ya. Iya. Cuman nggak ada yang nggak mungkin, ya kan? Lebih ke fokus project. Nah, jangan ngomongin fokus ke doi. Iya. Doi random. Random. Ya itu tergantung pilihan teman-teman. Jadi mau main kualitas, mau main kuantitas, Iya. atau main kedua-duanya. Tapi kalau di saya serandom-randomnya saya ini masih tertata sih projectnya. Jadi kalau misalkan di sini ada banyak kan, ini satu deret ini satu project. Oh, pamer. Satu deret satu project kan, misalnya satu deret ini isinya MB semua, DB semua, DB. MSR reverse semua. Ini fosil semua gitu ya. Yang sebelah sini tulang belulang semua. Udah kering. Bau lagi. Ketata berarti masih itulah ya, nggak hanya sekedar main random tapi tetap Ya, terfokuskan walaupun dia main banyak tim. ya. Setidaknya ada goal mau Masih sosokan ngomong board goal. goal Oh goal. goal tertentu untuk formnya. Misalnya kayak Pak Guru itu pengennya tuh misalkan Pak Guru ini banyak random nih, tapi dia punya keunggulan Enigma. Kenapa ini Pak? Enigmanya Pak Guru itu punya ciri khas. Oh iya, gue jadi ingat. Dulu Pak Guru pernah ngomong, Ji aku pengen banget bikin Enigma RS. Udah tembus belum? Hampir. Oh biar. Masih tipis threadnya. Gak tahu Tapi sekarang Enigma RS ya. Gue nyebutnya Enigma RS lah. Soalnya
ada restrapnya. Boleh teman-teman bilang gitu bukan Enigma RS, karena kan ada yang bukannya memang. Ya kalau masalah label RS apa itu sebenarnya tergantung seller sih. Kadang Aptor banded apa Aptor apa itu susah, atau Aptor tuh panteles loh, tapi kok Aptor RS Aptor apa, apalagi Raptor banded harusnya kan Tremper Eclipse. Iya, aku sebenarnya pengen komentar ya. Mungkin nanti aku dibully. Nggak masalah Ya. nggak masalah, yang penting bener. Aptor tuh hampir punah, berubah jadi Aptor RS. Rapper RS. Iya betul, Tremper RS. Ya itu Cuma kalau basicnya dari Aptor disebut Aptor RS ya, banyak yang nyebut. Iya. Ya tapi nggak masalah. Kalau orang yang paham juga mau dilabelin apa, tapi yang basic itu ya, basic yang visual terlihat. Tapi kalau untuk headnya kan nggak bisa main tebak, harus paten. Tapi kalau itu ya orang juga paham lah. Ini tuh apa nih yang hafal basic lah. Tapi yang masih nggak terima itu kayak itu Tremper Eclipse masih aja. Walaupun beda. Iya, Tremper Eclipse banded disebut Raptor tuh menurutmu bi? Soalnya gini, aku pernah ngobrol-ngobrol loh. Dulu begitu. Tapi Raptor kepanjangannya apa? Nah itu dia, aku masih bingung. Kalau aku sih lebih cocok ke Tremper Eclipse sih. Ya. Kalau aku biasa kalau yang beda aku labelin Tremper Eclipse karena untuk membedakan sama Raptor yang polos. Iya. Raptor yang pattern lah. Jadi hanya untuk pembedaan aja, jadi biar yang main baru nggak bingung bedainnya antara. Walaupun genetiknya sama ya. Walaupun beberapa aku pernah ngobrol-ngobrol gitu ya. Dulu tuh Tremper walaupun beda mata ruby ya sebutnya Raptor dulu. Kalau nggak salah ya. Dulu aku pernah ngobrol-ngobrol sama yang main-main lama dulu begitu. Tapi kan ya kembali lagi kita tuh dituntut belajar basic ya kan. Biar mau di labelin apa juga kita paham basicnya tuh apa. Iya. Terutama di pattern ya. Cuma kayak lebih menghargai pencipta Raptor. Nah, yang penting jangan sampai perdebatin sampai ribut-ribut lah ya. Nah ini yang sering diperdebatin gini, indukan jantan nggak ada label head eclipse atau PH eclipse. Indukan betina nggak ada labelnya PH atau head eclipse, tapi keluar eclipse. Itu kadang si buyer ini marah-marah, ngomel-ngomel nggak jelas gitu. Ini gimana sih indukannya nggak jelas gitu. Itu gimana menurutmu? Kalau gue pribadi, kalau sekedar hidden headnya Eclipse nggak masalah sih. Jadi tinggal berarti ini indukannya head Eclipse. Kecuali hidden headnya tuh beda albino. Itu yang bermasalah. Kalau yang albino sama albino keluar non albino itu ya masalah ya. Masalah, tapi kalau hanya sekedar keluar Eclipse, berarti ini ya lewat. Nggak kayak sebenarnya itu si buyer nggak perlu marah-marah kan ya? Ya nggak perlu marah sih. Tapi ya Soalnya banyak yang kayak gitu. Tapi ya kadang kalau aku pribadi sih aku nggak mau ribet deh. Ya yang tahu genetik aja. Biasanya yang pengen ribet tuh. Jadi kadang gini ya, aku daripada ribet gitu, ya udah balikin aja gekonya, tak pulangin uang. Nah, males ribet. Iya. Nah, jadi aku daripada fokus ribet, mending aku fokus proyekanku aja loh. Iya. Lagian kita orang tuh paling malas ya debat ya. Kalau Kita mau debat tuh kalau sesuai pengalaman kan lebih Ya, kita tuh tipe-tipe orang yang malas debat tapi seneng gibah. betul. Saya seneng kritik. makanya tetap pantengin IG-nya kita, Nah, karena di situ suka ada gibah online. Kok kita ngomong jadi ngalur ngidul ya? Udah berapa menit tuh? Kurang sejam, kurang sedikit lagi. nggak apa-apa. Apa ya? Tapi dari sini gue dapat pengalaman baru, dapat ilmu baru. Penyesuaian gecko di suhu dingin.
makanya gue gue paksain bikin konten walaupun gue belum tidur 2 hari. Ini pulang konten langsung nge-vlog aja. Jadi banyak. Yang paling sakit itu kalau ditanya, kok Gekomu kecil-kecil sih mas? Nah itu. Tapi paling seneng Gekomu kok gosong-gosong, ya jelas. Tapi kalau dipindah ya nggak tahu. Mana. Apalagi masih Juf ya. Juf tuh jelek, terus dioper lah ke teman yang itu. Terus dilihat mutasinya, anjing. Kadang nyesek ya? Nyesek. Tapi di situ juga ada kebanggaan kan? Ada kebanggaan Ya. lebih hasil dengan saya. Yo, Apalagi kalau sampai di sana terus juara ya. Geko-gekonya Arya, kalau Gondes mah alah. Jago, cakep juga maksudnya. Cakep juga. Tapi sekarang emang dia kan fokus di stripe ya, kamu ya? Ya, strip agak sekarang lebih fokus ke tujuan utama. Strip itu sebenarnya tujuan kedua, tapi strip udah mencapai tujuan. Oh, udah nyampe tujuan. Karena Berarti udah puas yang ini sekarang? kalau sekarang strip itu agak sedikit 80% puas karena genetiknya udah netep. Oh, udah. Jadi kan strip saya kebanyakan ciri khas tuh coklat gelap. Terus saya lempar ke tempat yang panas, suhu hangat itu masih tetap gelap. Oh, kira jadi biru. Jadi Kena masih cinta. Nggak tindak. kayak ada ciri khasnya. Biasanya kan kalau tramper strip agak pudar tuh. Kalau tempat saya sampai gede pun masih pekat. Tapi memang bener sih. Pekat. Aku sempat dapat gecko kiriman dari Gecko Gondes. Di tempatku tuh tetap apa ya, ngebold gitu loh. Ngebold. Dia tetap gelap. Jadi yang tadi pernah dari awal aku bilang albino rasa non albino. Jadi itu coklatnya bener-bener coklat gelap. Hampir sepintas kayak hitam loh. Hitam. Ya susahnya itu kadang kita foto tuh yakin nih mas albino gitu. Ya. Yang sering tanya yakin nih mas albino, beli aja nanti buktikan sendiri. Ya itu udah beli aja buktikan sendiri, marketing S3. Lalu nyampe sana lo geckonya kecil mas. Tapi biasanya rata-rata kalau udah proven pasti gede. Tapi berarti kendalanya Karena banyak nge-push itu banyak tadi. kesamaan, nggak bisa push makanan, pasti size-nya juga nggak bisa terlalu besar. Jadi kalau mau push pas di suhu dingin ya baby itu jangan di push. Nanti baru usia 3 bulan 4 bulan baru kita push gitu. Oke. Ini udah kelamaan juga om, ya kan om pada nih. Ini omku. Aku di sini muda sendiri. Wow. Wow. Jadi segitu aja nih udah kepanjangan banget. Udah malam juga. Udah pagi nggak? Udah pagi ya? Pagi. Udah pagi. Udah mau pulang. Teman-teman jangan lupa subrek channel ini. Jangan lupa di like. Juga channelnya Mas Godes Tentang Gondes. Jangan lupa subscribe, jangan lupa dislike. Yes. Ya. Jangan lupa ya di follow untuk IG saya. Apa tuh? Kiko Deso, Kiko_Deso. Guru? Apanya? IG-nya. Udah ke band belum ya? Sombong. Tentang gua kena band. IG saya Alexander Wisnu. Oke. Thank you teman-teman. Makasih udah nonton channel yang kayaknya nggak berfaedah ya. Iya. Nggak Kalau mau berfaedah ini. nonton. Thank you. Terima kasih. Apa tutupnya? Kalau anak-anak kita lah salam lestari. Salam ASG. Salam ASG. Jujur, diri ini masih betah di Ambarawa. Dari pemandangan yang indah, orang-orang yang ramah. Karena aku yakin setiap perjalanan pasti akan membawaku dengan pengalaman baru dan ilmu baru. Terima kasih untuk keluarga besar di Ambarawa. Salam satu hobi.